Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubita Abdulsuwana, NIM 2018 10170311129. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam menjelaskan materi terkait Islam dan ilmu pengetahuan, di sini saya menggunakan mind mapping untuk memudahkan para pendengar agar dapat mengetahui apa yang saya sampaikan. Nah, di dalam Islam dan ilmu pengetahuan ini terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari. Yang pertama yaitu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu ini yang pertama merupakan hasad yang diperbolehkan. Hasad itu tidak diperkenankan kecuali dalam dua hal. Yang pertama, hasad pada seorang yang diberi oleh Allah akan harta yang melimpah, lalu ia menghabiskan harta itu di jalan kebenaran. Yang kedua, hasad pada seorang yang diberi oleh Allah akan ilmu, lalu ia menggunakan ilmu itu untuk memutuskan perkara dan mengajarkannya. Selanjutnya yaitu memudahkan penuntut ilmu untuk masuk surga. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu ilmu merupakan sumber pahala yang tiada hentinya. Apabila anak Adam yaitu manusia meninggal, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa keluar rumah untuk menuntut suatu ilmu, maka ia sama dengan orang yang berangkat jihad fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya. Dan yang kelima yaitu malaikat membentangkan sayap bagi pencari ilmu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Sungguh para malaikat itu membentangkan sayapnya pada orang-orang yang sedang menuntut ilmu sebagai tanda ridho malaikat pada orang tersebut. Yang kedua yaitu keutamaan ilmu terhadap ilmuwan. Nah, keutamaan ilmu terhadap ilmuwan ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dapat ditinggikannya derajatnya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal tersebut terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan bumi, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi itu selalu memohonkan ampunan bagi orang yang berilmu, termasuk ikan paus yang berada di laut. Selanjutnya yaitu memperoleh keutamaan di atas ahli ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi, keutamaan seorang berilmu atas seorang yang ahli ibadah itu ibarat keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Dan yang keempat yaitu pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Sedangkan para nabi itu tidak mewariskan dirham. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil keuntungan yang besar. Yang ketiga yaitu keutamaan ilmu terhadap majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu. Nah, keutamaan majelis ilmu ini bisa dipahami dengan adanya etika atau akhlak dalam mencari ilmu. Selanjutnya yaitu terkait dengan akhlak mencari ilmu. Akhlak mencari ilmu yang pertama yaitu niat yang tulus. Hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya untuk mencapai ridha Allah, namun ia mempelajarinya untuk mencapai keuntungan duniawi, maka kelak di hari kiamat ia tidak akan mendapati aroma surga. Yang kedua yaitu berusaha untuk menambah ilmu yang telah diperolehnya. Seperti dalam Quran Surat Toha ayat 114, dan berdoalah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang ketiga yaitu belajarlah pada ahli. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, bila engkau tidak mengetahui ilmunya. Yang selanjutnya yaitu prinsip Islam dalam pengembangan iptek. Dalam pengembangan iptek terhadap 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memperhatikan halal dan haram dari suatu objek atau suatu kegiatan.
Yang kedua, memperhatikan maslahat bagi masyarakat umum. Yang ketiga, memperhatikan skala prioritas. Dan yang keempat, menjauhi sikap tafsir atau sikap boros yang suka menghambur-hamburkan uang. Selanjutnya yaitu cara memperoleh ilmu. Dalam memperoleh ilmu terdapat beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melalui eksperimen dan pengamatan indrawi. Yang kedua, melalui akal dengan jalan ta'akhul, tafahuh, dan tazakur. Dan yang ketiga, melalui wahyu atau ilham. Yang selanjutnya yaitu sumber dan arah perkembangan ilmu pengetahuan. Sumber dan arah perkembangan ilmu pengetahuan ini terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dari alam semesta. Yang ketiga dari diri manusia itu sendiri. Dan yang keempat dari sejarah umat manusia. Antara ilmu agama dan ilmu umum terdapat anggapan bahwasanya ilmu agama itu dianggap lebih mulia daripada ilmu umum. Hal tersebut dikarenakan dalam ilmu agama itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang mana kebenarannya sudah terbukti. Sementara ilmu umum tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, jadi dianggap sebagai ilmu yang kurang tepat. Padahal dalam pemahaman yang seharusnya itu, kedua dasar ilmu tersebut benar dan saling berkaitan. Misalnya, dalam ilmu agama itu ibadah sholat memang harus didasari dengan hal yang benar, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Namun beda lagi apabila dikaitkan dengan ilmu astronomi, maka itu pasti lebih menggunakan ilmu umum. Jadi dari kedua ilmu tersebut, ilmu agama maupun ilmu umum tidak ada yang disalahkan. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan Islam dan ilmu pengetahuannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.